Sarjanto selaku Ketua Panitia Jogja International Cat Festival. Pada hari ini kita mengadakan event Road to Jogja International Cat Festival yang acara puncaknya nanti akan dilaksanakan di Parangkusumo. Dan di sini kita mengadakan event lomba untuk tingkat daerah untuk daerah DIY dan sekitarnya. Dan ini juga diikuti dari Cilacap dan Magelang juga kemarin untuk mendaftar ke sini. Dan untuk hari pertama ini hari Sabtu tanggal 4 Juli 2026 itu kita ada kategori tradisional dan kreasi. Dan untuk tahun ini kita juga menghadirkan 17 negara ke sini supaya and thank you for having us, and then it's such a pleasure. It's so amazing, I can't even express myself. Thank you so very much. We here, Haiti is in the competition, showcase our culture, and thank you for Mr. Watson that win Haiti right here in Indonesia. Woo! Indonesia! Georgia! 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 Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu teman-teman. Ketemu lagi dengan kami di Jalan Amrita. Hari ini hari Sabtu 4 Juli 2026. Kita mau jalan-jalan lagi teman-teman. Lokasi yang akan kita tuju kali ini berada di Kaluran Banaran, Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, siang ini kita akan menuju event Road to JIKF 2026, lomba layangan seprovinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang berlangsung dari tanggal 4 sampai dengan 5 Juli 2026. Acara ini berlangsung di area Persawahan Banaran, sebelah barat jembatan Kabanaran di Galur, Kulon Progo. Acara lomba layangan ini dimeriahkan bazar UMKM, hiburan, pertunjukan seni, dan kemeriahan bersama pelayang dari 17 negara. Diikuti 36 kelompok pelayang dari pelayang Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Acara ini baru pertama kali diselenggarakan di Kaluran Banaran, kawasan jembatan Kabanaran. Nah, seperti apa kemeriahan dan keseruan event Road to JIKF 2026? Oke teman-teman, ikuti perjalanan kami di event lomba layangan Road to JIKF 2026 di kawasan jembatan Kabanaran, Kaluran Banaran, Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah teman-teman, posisi kita sekarang berada di Jalan Jejeles Kulon Progo, Yogyakarta. Dan lokasi event siang hari ini berada di sebelah kanan kita ya. Namun sebelum kita menuju event lomba layangan siang ini, kita akan lihat dulu situasi di sekitar tempat ini, yaitu di Jembatan Kabanaran yang dulunya bernama Jembatan Pandan Simo. Kita akan flashback sejenak teman-teman, di mana sesaat setelah Jembatan Kabanaran selesai dibangun, maka lokasi berlangsungnya event lomba layangan siang ini pernah viral beberapa waktu yang lalu, di mana dari jalan yang sebelumnya sepi dan hanya berupa areal persawahan berubah menjadi ramai dan viral. Banyak masyarakat yang penasaran untuk menyaksikan jembatan termegah, terpanjang dan terbesar di Daerah Istimewa Yogyakarta, sekaligus menikmati tontonan puluhan layangan naga yang diterbangkan di kawasan ini. Nah, hari ini bukan sekedar arena bermain para pelayang Kulon Progo saja, namun siang ini sudah menjadi ajang perlombaan para pelayang se-Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, kita terus berjalan ke arah timur teman-teman, di mana di depan kita ini adalah lokasi ujung barat dari Jembatan Kabanaran. Nah, Jembatan Kabanaran diresmikan pada hari Rabu 19 November 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto. Jembatan ini berdiri di atas Sungai Progo, yaitu sungai terbesar dan terpanjang di Daerah Istimewa Yogyakarta, menghubungkan dua kabupaten, yaitu Kabupaten Kulon Progo di sisi barat jembatan dan Kabupaten Bantul di sebelah timur jembatan. Nah, lokasi dari Jembatan Kabanaran ini berada di Kapanewon atau Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo, dan Kapanewon Serandaan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Total panjang Jembatan Kabanaran adalah 2.300 meter yang terdiri dari jalan pendekat atau off-bridge sepanjang 1.015 meter, slab on pail sepanjang 700 meter, dan jembatan utama dengan bentang 675 meter. Lebar jembatan 24 meter
dan menghadirkan 4 jalur 2 arah. Setiap jalur dibangun dengan lebar 3,5 meter. Nah, dari desain dan konstruksinya maka tak heran jika jembatan Kabaneran ini merupakan salah satu bangunan paling ikonik di Yogyakarta ya. Nah teman-teman, dari kejauhan terlihat di sebelah selatan dari jembatan Kabaneran nampak Samudra Hindia, sehingga kawasan ini juga merupakan kawasan muara Sungai Progo dan tidak jauh ya dari pantai selatan. Nah, dipilihnya lokasi di Kaluran Banaran ini sebagai arena lomba layang-layang Road to JIKF 2026 tentunya tidak terlepas dari keberadaan jalan JJLS dan jembatan Kabaneran, dan tentu saja dekat dengan pantai selatan yang menjamin keberadaan angin sebagai syarat utama penyelenggaraan lomba layangan. Nah teman-teman, kita kembali ke arena lomba layangan di sebelah barat jembatan Kabaneran, dan kalau kita perhatikan saat ini cuaca terlihat cukup cerah namun juga cukup terik ya, dengan suhu di sekitar 32 derajat Celcius, dan angin saat ini sudah mulai berhembus cukup lumayan kenceng ya, sehingga cukup memenuhi syarat untuk berlangsungnya lomba layangan siang hari ini teman-teman. Nah, siang hari ini akan dilombakan kategori layangan, yaitu kategori layangan tradisional dan kreasi, baik layangan 2 dimensi maupun layangan 3 dimensi. Dan untuk memeriahkan suasana biasanya juga akan diterbangkan jenis layangan kantong atau inflatable kite ya, yaitu layangan 3 dimensi tanpa rangka dengan bentuk yang bermacam-macam tentunya. Nah, kalau kita perhatikan siang ini terlihat sudah cukup banyak masyarakat ya yang datang menyaksikan lomba layangan. Hal ini bisa dilihat dari keberadaan banyak motor ataupun mobil yang parkir berderet di sepanjang jalan JJLS Banaran teman-teman ya. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan melakukan pantauan udara ya di sekitar tempat penyelenggaraan lomba layangan. Dan kalau kita perhatikan kondisi saat ini sudah cukup banyak ya layangan jenis kantong yang diterbangkan dengan berbagai bentuk tentunya ya. Nah, lokasi untuk menerbangkan layangan siang hari ini tentunya berada di sela-sela area persawahan ya, yang sudah tidak ditanami tanaman lagi teman-teman ya, dan dicirikan dengan warna yang tidak hijau tapi warna coklat ya. Nah, kalau kita perhatikan di sebelah timur dari area ini terlihat ada jembatan Pandan Simo ya, dengan ikon gunungan yang sangat megah ya. Terlihat jelas dari sini teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita akan menuju lokasi di mana nantinya lomba layang-layang akan diselenggarakan ya, dan layang-layang akan diterbangkan dari beberapa titik teman-teman ya. Nah, dari sini juga terlihat beberapa bendera peserta ataupun pelayang dari luar negeri yang ikut menyemarakkan lomba layangan pada siang hari ini.
Nah, kalau kita perhatikan di depan kita saat ini sedang diterbangkan salah satu layangan jenis inflatable atau layangan kantong. Dan untuk menerbangkan layangan kantong ini biasanya tidak hanya sendiri ya, tapi dibantu oleh beberapa orang karena memang ukurannya yang cukup besar ya. Dan ini bentuknya menyerupai ular teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Anang Sarjanto selaku Ketua Panitia Jogja International Cat Festival. Pada hari ini kita mengadakan event Road to Jogja International Cat Festival yang acara puncaknya nanti akan dilaksanakan di Parangkusumo. Jadi seperti tahun-tahun kemarin kita juga mengadakan Road to JIKF. Untuk tahun ini kita kenapa mengambil di Kulon Progo itu memang karena kita ingin mengangkat potensi wilayah lain yang memang sangat banyak pelayang lokalnya, di mana di sini di Jejaring Satu sendiri juga banyak sekali anak-anak yang bermain layang. Cuman kami di sini punya visi misi tersendiri, yaitu salah satunya kita ingin mengedukasi ke teman-teman pelayang lokal ini supaya mereka tidak bermain di jalan raya, karena seringkali kejadian banyak kecelakaan dikarenakan larangan jatuh di jalan. Nah, kita mengadakan di sini di tempat langsung, tapi memang kita juga memilihnya di tidak langsung di pinggir jalan, jadi kita berada di area persawahannya itu supaya nanti kita bisa memberikan edukasi kepada pelayang lokal. Dan di sini kita mengadakan event lomba untuk tingkat daerah untuk daerah DIY dan sekitarnya, dan ini juga diikuti dari Cilacap dan Magelang juga kemarin itu mendaftar ke sini. Dan untuk hari pertama ini hari Sabtu tanggal 4 Juli 2026 itu kita ada kategori tradisional dan kreasi. Terus kemudian untuk besok minggu itu ada kelas dewasa dan kelas anak. Nah, ini kenapa kita memilih kelas anak-anak, supaya juga kita bisa mengedukasi sejak awal sejak dini terkait dengan safety kiting, di mana Kulon Progo itu masuk wilayah KKOP atau kawasan keselamatan penerbangan. Nah, ini sangat penting sekali kita mengedukasi kepada teman-teman pelayang ini supaya mereka memahami situasi bahwa bermain layang dekat dengan bandara itu sangat beresiko sekali karena membahayakan penerbangan. Terus kemudian juga kemarin dari pihak PLN juga kita berkoordinasi terkait dengan sutet. Jadi sutetnya juga seringkali terjadi gangguan karena layang-layang. Nah, ini kita juga punya visi-visi mengedukasi mereka terkait dengan hal tersebut. Nah, harapan kami dengan kami mengedukasi ini, nanti juga teman-teman juga pelayang lokal ini bisa tahu bahwa berbahaya sekali bermain dekat dengan bandara dan dekat dengan hutan. Dan untuk tahun ini kita juga menghadirkan 17 negara ke sini supaya masyarakat yang ada di sini juga bisa tahu berbagai macam layang-layang, nggak cuma layang-layang yang ada di Kulon Progo selama ini. Dan dengan harapan dengan adanya event ini potensi desa Banaran di Kulon Progo ini dan juga kesejahteraan ekonomi masyarakat bisa terangkat dengan UMKM-nya. Jadi ini kita memang bekerja sama dengan masyarakat untuk bisa terlaksana dengan baik, walaupun memang kondisinya saat ini kita daerah persawahan yang ditanami. Ini juga kemarin kita sama petani juga sudah berdialog untuk minta izin, walaupun memang dari petani nanti berharap untuk tanaman itu tidak sampai injak-injak. Ini juga kita beri batas supaya pelayang ini juga tidak bermain di sembarang tempat, jadi hanya di area yang kita batasi seperti itu. Nah, harapannya nanti juga kita bisa bersinergi dengan semua pihak, termasuk juga dengan petani dan masyarakat, supaya nanti desa Banaran juga semakin bisa terangkat potensinya dengan kedatangan 17 negara. Ini juga secara nggak langsung terekspos baik secara nasional maupun internasional. Jadi mungkin itu, terus jangan lupa nanti datang juga di Parangkusumo, karena di Parangkusumo lebih banyak
event menarik karena kita ada event tambahan yaitu Olimpiade Layang-Layang Pelajar Indonesia. Jadi nanti yang punya putra putri baik itu TK, SD ataupun SMP itu bisa mengikuti Olimpiade, dan Olimpiade ini terakurasi oleh Pusat Prestasi Nasional. Jadi harapannya nanti mereka apabila juara itu bisa digunakan untuk menambah nilai poin nilai untuk melanjutkan sekolah berikutnya. Jadi jangan ragu-ragu untuk datang ke Parangkusumo di acara puncak kita dengan berbagai layangan yang lebih banyak dan lebih besar dan lebih meriah lagi. Dan untuk di sini ini diikuti kurang lebih sekitar 30 klub lokal, dan harapannya nanti pemenang dari sini itu akan kita ajak untuk ke Parangkusumo dengan harapan nanti bisa belajar bahwa event nasional itu seperti apa. Jadi mereka nanti bisa meningkatkan kreativitasnya, meningkatkan kualitasnya untuk bisa bersaing dengan daerah-daerah lain yang sudah memang sering istilahnya bertanding di tingkat nasional. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Harapannya nanti mohon doa restunya di sini berjalan lancar. Amin. Dan juga sukses, dan jangan lupa untuk datang ke Parangkusumo untuk yang lebih meriah lagi dan layangan yang lebih banyak lagi. Untuk di hari Sabtu tanggal 4 Juli 2026 ini 17 negara yang mengikuti acara layang-layang di Kebenaran ini, ada mana saja yang mengikutinya, Pak? Oh ya, dari 17 negara ini ada dari Jerman, ada dari Malaysia, ada dari Singapura, dari Vietnam, dari Korea, terus kemudian juga dari Amerika, Haiti, terus kemudian juga ada dari Prancis, terus juga ada dari Brasil, terus juga ada nanti dari Kanada, juga ada terus Amerika. Jadi semuanya hadir, hanya khusus cuman ingin bermain layang di Jogja itu, dan mereka itu sukarela untuk datang ke sini. Kita nggak ada memberi tiket sama sekali, jadi mereka benar-benar berupaya untuk bisa hadir, walaupun tiketnya mahal, mereka tetap datang ke sini. Ya, jadi memang dari masing-masing negara ini punya layangan sendiri yang khas, dan juga mereka istilahnya luar, dan juga nanti di Parangkusumo juga nanti mereka akan menampilkan layang-layang malam. Ini yang lebih menarik karena di sana nanti yang selama ini mungkin pengunjung itu tidak bisa naikin karena dipakai untuk event, untuk lomba. Nah, di Parangkusumo nanti pada malam hari silahkan kalau mau bawa layangan nanti dinaikkan di Parangkusumo. Jadi nanti Parangkusumo itu kita nanti ada paket wisata di mana para pengunjung itu bisa bebas bermain bersama pelayang internasional. Ini sangat luar biasa sekali. Lalu di hari ini, di hari Sabtu tanggal 4 Juli dan besok di hari Minggu tanggal 5 Juli 2026, acara layang-layang ini dimulai dari jam berapa dan sampai jam berapa, Bapak Anang? Jadi kalau untuk kegiatannya sendiri sebenarnya kita mulai jam 8 ya sebetulnya. Tadi kita juga, karena ini juga pengalaman pertama kami mengadakan event lokal. Jadi kayaknya kok pelayangnya masih malu-malu, masih menunggu. Padahal kita udah buka pendaftaran, buka registrasi ulang. Tapi kok kayak ragu-ragu. Kan kita ajak mereka, ayo kumpul di sini kita mulai. Akhirnya mereka juga pada datang, terus mereka mengeser layangan, dan kita tadi juga sudah memberikan sosialisasi terkait safety kiting, sudah memberikan edukasi itu dari PLN terkait dengan surat, dan juga dari Airnav Indonesia cabang Yogyakarta terkait dengan penerbangan. Ya, terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Semoga acara layang-layang dan JIKF 2026 terlaksana dengan lancar dan menarik pengunjung dari Jogja dan luar Jogja, Bapak. Amin, amin. Ya, terima kasih, Mbak. Ya, terima kasih banyak, Bapak. Excuse me, where do you come from? Haiti. We are from Haiti. This is the Haiti team. What is your name? My name is Watson. How do you feel in this festival in Indonesia? We are happy to be here. Our first time at this festival, and your people are so beautiful. The food, we feel so welcome. Yes, we are. And thank you for having us. And then it's such a pleasure. It's so amazing. I can't even express myself. Thank you so very much. We here. Haiti is in the competition. Showcase our culture. And thank you for Mr. Watson that win Haiti right here in Indonesia. Woo!
Indonesia. Jogja, 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 Jogja. Jogja istimewa. Jogja istimewa. Jogja istimewa. Nah, selanjutnya kita akan melihat ya lomba layangan dengan kategori kreasi dan tradisional yang ada di sebelah selatan dari panggung utama atau panggung hiburan ya. Rencana langit dengan nomor penerbangan 19. Nomor 19, Kencana Langit. Masih benang merah. Bendera merah masih merah. Ada juri siap ya. Oke. Selamat menikmati sajian ya. Iya, sajian. Sajian layang-layang internasional. Dan ini ada lomba layangan kreasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Ya. Dan khusus Progo dan sekitarnya. Iya, ya pasti besok juga masih ada loh, Mas. Besok masih ada. Masih ada. Ya, datang lagi ya. Oh iya, datang. Ruki kalau nggak datang. Ruki. Ruki tenang. Oke, katanya gitu. Ojo ya, harus siap. Tinggal kita tunggu benderanya ini. Oh, banyak kempes depannya. Oh iya. Oke, saya coba, Hijau, oke, Kencana Langit. Panggung merah. Ini ada ready. Ya, terima kasih Kencana Langit geser ke barat. Nanti biar tidak mengganggu penerbangan berikutnya. Iya, oke, dari tim Kinetik Magelang. Magelang nih, Mas. Kinetik. Iya. Ya, anak fisika itu. Iya. Kita kan anak biologi. Oh iya. Kita bercocok tanam aja. Fisika loh. Laboratorium. Oke, well, nice. Sudah ready. Dua, ya. Hijau. Oh, ini Surabaya akhirnya up. Ini benar sekali. Telah menjadi sesuatu yang tidak diinginkan saudara-saudara. Di sana kita sudah disapu oleh angin. Terbalik menunjuk. Dan lari sampai ke Purworejo. Diterbangkan dari Banaran turun di Purworejo. Jangan lupa olehnya. Oke, apa dari ini ya? Ya, hitung-hitungan. Masih lampu, masih bendera merah. Bendera merah, betul. Bersiap-siap artinya. Lagi dicek gitu. Oke, hijau. Suaranya meriah. Iya, siap di langit sana. Nah, yang berikutnya apa lagi? Oh, grab. Oke, langsung geser ke barat. Yang sudah terbang, geser ke barat. Burungnya digeser ke barat. Burungnya digeser yang kita tinggal. Burung hitam bisa bergeser. Awas nanti ada anuman. Anuman putih itu ditakut. Ya, Ini dia. makin meriah. Kita mau dengar dia nih. Kalau udara suaranya kayak apa? Merah. Hijau. Sebelumnya, aduh, Yoman. Luar biasa. Oke, Bob Marley, fly. Tujuh kamu boleh, Bu. Oke, Josomuko. Josomuko masih bersiap-siap. Ngopi bisa. Ada gorengan. Masih bendera merah. Iya. Ya, di sana banyak layangan
layar kantong ya. Layar kantong itu tidak menggunakan rangka. Ayo, jadi udara itu masuk dan oke, oke. Ready? Masih ada lagi nggak? Oh, masih ada lagi kayaknya tadi. Oh, sudah semuanya. Sudah semua. Iya, ada 6. Ada Anoman sebelah sana itu. Oh ya, Anoman. Ada drum sebelah sana itu. Drum, ya, Bang Ada sengko yang barusan terbang. Burung video yang anteng di atas itu. Burung mana? Burung video. Oh iya. Terus ada lagi itu yang sebenarnya lagi apa? Nanti warna itu. Oh, itu. Dari sedang apa itu? Oke teman-teman, bagian perjalanan kami siang hari ini di lomba layangan Road to JIKF 2026. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan matur nuwun.